مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء. Boleh melakukan sholat duha. Sebelum itu masih dilarang. Sholat sunnah itu dilarang, itu kan ada 3 waktu. Habis subuh sampai datangnya waktu duha tadi itu, matahari naik 1 tombak. Kemudian waktu istiwa, matahari tepat di atas kepala sampai matahari bergeser 4 menit. 4 menit itu perhitungannya zawal. Jadi matahari semakin bergerak ke barat, nanti ada bayangan di sebelah timur. Niku namanya zawal. Zawal itu mulainya waktu duhur. Ketika 4 menit sebelumnya, yaitu matahari tepat di atas kepala, tidak ada bayangan di sebelah barat maupun timur, niku dilarang sholat sunnah, kecuali sholat sunnah yang punya sebab mendahului mutaqaddim atau punya sebab yang menyertai muqarin. Contoh yang mendahului itu sholat tahiyatul masjid. Tidak ada larangan habis subuh, waktu istiwa atau setelah asar, sholat tahiyatul masjid itu tidak dilarang, tetap sunnah. Yang muqarin itu sholat gerhana misalnya contohnya. Artinya antara sholat dengan sebabnya itu harus bareng. Tidak boleh sholat gerhana kecuali matahari atau rembulan itu masih dalam posisi gerhana, baik awal, tengah maupun akhir. Sebelumnya mendahului tidak boleh, atau setelahnya habis gerhana juga tidak boleh, tidak sunnah. Sholat gerhana itu meskipun terjadi gerhana ba'da subuh atau waktu istiwa atau ba'da asar tidak dilarang. Tapi selain itu sholat sunnah loh. Kalau fardu tidak ada yang dilarang, termasuk fardu kifayah, sholat jenazah habis subuh, sholat jenazah habis asar itu tidak apa-apa, karena sholat jenazah itu fardu bukan sunnah. Yang dilarang itu yang sunnah. Sunnah tanpa sebab atau sebabnya itu akhir. Sholat hajat itu sebabnya akhir, hajatnya kan belum. Mulai waktu duha itulah waktu sholat duha itu dimulai. Sampai kapan? Sampai sebelum istiwa tadi itu, sebelum matahari tepat di atas kepala. Cara sak mangke yo paling cepet niku sebelum istiwa itu nggih jam 11 itu. Bisa sampai setengah 12. Jadi sholat duha jam 10 masih sunnah. Sholat duha setengah 11 masih waktu duha. Sholat duha jam 11 misalnya masih duha. Niki nek misale lali nggih. Tapi yang baik itu ya antara jam 6, jam 7, jam 8 lah, itu memang waktu duha. Duha itu artinya bersinar, mencorong. Jadi ketika matahari mulai menampakkan sinarnya, itu duha. Makanya Idul Kurban itu kalau dalam kitab fikih itu namanya udhiyah. Udhiyah itu ya diambil dari kata duha, karena penyembelihannya itu harus sudah masuk waktu sholat duha. Lebih tepatnya setelah selesai sholat Idul Adha. Nah, namanya Idul Adha, duha, udhiyah itu dari akar kata yang sama, yaitu menunjuk pada waktu duha itu. Sholat sunnah duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Tapi riwayat yang paling masyhur itu paling banyak 8 rakaat. Makanya dalam kajian kaidah fikih, ketika membahas makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan, satu amal perbuatan itu kalau dilakukan lebih banyak, itu keistimewaannya juga lebih banyak. Jadi ibadah atau amal perbuatan kebaikan itu semakin banyak, berarti pahalanya, keistimewaannya juga semakin banyak. Tapi ini tidak mutlak.
Ada pengecualian. Salah satu pengecualiannya diantaranya sholat witir. Sholat witir itu cuma satu, paling sedikit, paling banyak 11. Tapi satu itu lebih istimewa dari sholat sunnah apapun. Satunya sholat witir itu lebih istimewa dari sholat sunnah apapun, termasuk sholat duha. Karena witir yang satu itu menjadikan seluruh sholat sunnah ini menjadi ganjil. Derek hadise Kanjeng Nabi, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu satu, esa, satu niku ganjil. Yuhibbul witra, senang dengan yang ganjil. Makanya ibadah itu sunnah 3 kali, 7 kali, tawaf 7 kali. Banyak ibadah itu yang sunnah ganjil itu karena seperti itu. Lah witir itu menjadikan sholat sunnah itu ganjil. Kalau sholat fardu sudah ada maghrib. Makanya ada ulama yang mengatakan sholatil wusta itu ya maghrib itu. Karena maghrib itu yang menjadikan ibadah fardu itu menjadi ganjil. Ada yang asar, ada yang duhur, ada yang subuh, ada yang isya. Khilafnya sholatil wusta itu. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta, sampai disebutkan khusus apa itu sholat wusta. Nah itu para ulama berbeda, tapi masing-masing punya alasan. Salah satu yang memberi alasan bahwa sholatil wusta itu maghrib, ya karena ganjilnya itu. Sehingga ganjil itu di tengah-tengahnya itu ada, maghrib itu ganjil, sehingga ada rakaat yang di tengah. Wusta itu kan tengah. Nah itu ada yang asar, ada yang duhur, karena duhur itu tengah waktu. Waktu siang hari, matahari tepat di tengah-tengah. Nah itu duhur. Itu ulama punya hujah masing-masing. Sehingga sholat 5 waktu itu masing-masing itu ada yang memberi pendapat bahwa itulah sholat wusta. Ada yang subuh, ada yang duhur, ada yang asar. Panjenengan mungkin sering kepireng yang asar. Seperti itu. Sehingga di antara riwayat itu pengecualian duha itu termasuk contoh. 8 rakaat sholat duha itu lebih baik daripada yang 12. Kenapa? Karena riwayat yang 8 itu lebih masyhur dibandingkan riwayat yang 12. Tapi paling sedikit itu 2. Kita niku wis nglakoni loro wis alhamdulillah nggih. Engko 8 tambah kepegelan gak iso nyambut gawe. Nah, kita itu 2 itu saja sudah alhamdulillah. Kalau pengen tambah ya 4 lah. 2 kali salam. Niku sholat duha. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mongko diriwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abi Hurairah, "Ausani khalili bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atayid duha wa an utira qabla an arquda." Aku diwasiatkan oleh kekasihku. Ausani khalili, paring wasiat ing ingsun sapa khalili kekasih ingsun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Abu Hurairah niku cintai nemen nang Kanjeng Nabi. Sehingga nama asli beliau Abdurrahman itu dibandingkan dengan nama Abu Hurairah, itu yang terkenal Abu Hurairah, dan Abu Hurairah yang punya nama asli Abdurrahman bin Sakhar niku tidak mempersoalkan itu, bahkan menyukainya, karena yang memberi julukan Abu Hurairah niku Kanjeng Nabi, kekasihnya. Bapake kucing cilik. Lho, jenengan bayang lho, duwe jeneng Abdurrahman, lalu lebih dikenal dengan bapake kucing cilik. Apik pundi kira-kira? Mestine apik Abdurrahman. Tapi karena yang memberi julukan bapake kucing cilik niku Kanjeng Nabi, Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar niku lebih senang orang memanggil Abu Hurairah, karena ini panggilan yang pernah disematkan Kanjeng Nabi kepada dirinya.
saat dia itu datang di pengajian seperti ini, nggih subuh ngenten iki, nggih. Karena cuaca dingin, dia melihat di tengah jalan itu ada anak kucing yang kedinginan. Dia ambil, dia masukkan dalam bajunya itu, dikempit ngenten di sela-sela bajunya niku, dibawa ke masjid. Kok ketok obah-obah? Kanjeng Nabi tanya, "Apa iku Abu Hurairah? Nduk ngene bajumu kok ana sing bergerak-bergerak?" Kucing Kanjeng Nabi. Oh, bapake kucing. Niku seneng Abu Hurairah. Jadi Kanjeng Nabi niku nggih guyon. Kanjeng Nabi niku nggih guyon. Kata riwayat-riwayat yang menunjukkan Kanjeng Nabi niku rasul yang santai. Nggih, Kanjeng Nabi niku dengan siapa saja itu dekat, dengan anak kecil dekat, dengan orang dewasa dekat, dengan anak remaja dekat. Termasuk seneng guyon Kanjeng Nabi ini.